Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Markibun. Sahabat Markibun, kira-kira sebulan yang lalu kita mencoba memulai program pembuahan pertama pada tabula pot alpukat ini. Setelah 1 bulan, ternyata respon tanaman tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Daun tua mulai atau sebagian besar gosong, kemudian rontok. Tetapi di saat bersamaan, hampir di setiap batang atau cabang itu tumbuh tunas baru dan daun muda. Pertanyaan kita, dengan kondisi ini, apakah program pembuahan pertama tabula pot alpukat kita ini kita lanjutkan atau kita stop sementara? Sekitar 1 bulan lalu, kita mulai program pembuahan dengan menggunakan MKP dan Karate plus Boroni secara bergantian dengan dosis 5 mg untuk drum 100 liter dan interval kurang lebih 1 minggu. MKP kita gunakan terutama sebagai sumber fosfor dan kalium, sedangkan Karate plus Boroni merupakan pupuk yang mengandung nitrogen, kalsium, dan boron. Dalam beberapa aplikasi sebelumnya, pupuk juga pernah diberikan melalui daun, sementara aplikasi lainnya diberikan melalui media tanam dengan cara dikocor. Tujuan awalnya adalah menyediakan unsur yang dibutuhkan tanaman, sekaligus mencoba mengarahkannya menuju fase generatif. Tetapi setelah berjalan 1 bulan, sekarang saatnya kita melihat respon tanaman yang sebenarnya. Perubahan yang paling mudah terlihat terjadi pada daun-daun tua. Awalnya muncul gejala gosong, terutama pada bagian ujung dan tepi daun. Kemudian sebagian daun mengering dan secara bertahap rontok. Sekarang sebagian besar daun tua bahkan sudah hampir habis. Lalu, apakah ini berarti MKP atau Karate plus Boroni menjadi penyebabnya? Belum tentu, dan saya tidak ingin langsung mengambil kesimpulan seperti itu. Kerusakan daun dapat berkaitan dengan banyak faktor, mulai dari konsentrasi pupuk, frekuensi aplikasi, kondisi media, akumulasi garam, aplikasi melalui daun, cuaca, pola penyiraman, atau bahkan kombinasi beberapa faktor sekaligus. Jadi untuk sementara, kita cukup mencatat apa yang terjadi tanpa buru-buru menentukan penyebabnya. Tetapi ada perkembangan yang menurut saya justru ini sangat menarik. Kalau kita perhatikan, ini banyak tunas dan daun baru. Di cabang juga banyak flas atau trubus-trubus baru. Dan hampir di semua cabang tumbuh flas baru. Artinya, meskipun kehilangan banyak daun tua, tanaman masih menunjukkan aktivitas pertumbuhan yang cukup kuat. Hanya saja pertumbuhan yang terlihat sekarang lebih dominan ke arah vegetatif. Tanaman sedang membangun kembali daun dan kanopinya. Padahal tujuan awal program kita adalah mencoba mengarahkannya menuju fase generatif atau pembungaan. Dan kondisi inilah yang menjadi pertimbangan utama untuk menentukan langkah selanjutnya.
Dengan melihat kondisi tanaman sekarang, saya memutuskan untuk pause atau menghentikan sementara program pembunggaan tabulampot alpukat ini. Artinya, untuk sementara MKP kita hentikan, Karate Plus Brownie juga kita hentikan. Tetapi ini bukan berarti kedua pupuk tersebut buruk. Dan juga bukan berarti kita sudah membuktikan bahwa pupuk tersebut menjadi penyebab kerusakan daun. Kita menghentikannya sementara karena kondisi tanaman saat ini menunjukkan bahwa pemulihan dan pembentukan kembali kanopi lebih layak menjadi prioritas. Dengan kata lain, untuk sementara kita tidak akan memaksa tanaman masuk ke fase pembungaan. Lalu kapan program pembungaan akan kita mulai kembali? Hal ini saya tidak ingin menentukannya hanya berdasarkan kalender. Bukan berarti 3 minggu lagi pasti kita berikan MKP. Bukan juga 4 minggu lagi otomatis program dimulai kembali. Kita akan melihat kondisi tanamannya. Kita tunggu sampai daun-daun muda ini membuka sempurna. Ukurannya mendekati maksimal, warnanya berubah menjadi lebih tua, dan tekstur daunnya mulai mengeras. Kita juga ingin melihat pertumbuhan pucuk mulai lebih stabil. Setelah kanopi pulih dan daun baru sudah dewasa, barulah kita evaluasi kembali. Apakah tanaman sudah cukup siap untuk kembali diarahkan menuju fase generatif. Dari percobaan pertama ini, saya justru mendapatkan satu pelajaran penting. Dalam berkebun, jadwal pemupukan sebaiknya tidak kita perlakukan sebagai sesuatu yang harus diikuti secara kaku. Kita boleh mempunyai program, kita boleh mempunyai jadwal, tetapi tanaman tetap menjadi indikator utama. Ketika respon tanaman berbeda dari yang kita harapkan, maka program itulah yang perlu kita evaluasi. Bukan tanamannya yang terus kita paksa mengikuti jadwal kita. Apakah berarti program pembungaan pertama ini gagal? Belum saya simpulkan, karena perjalanannya belum selesai. Sekarang kita beri kesempatan tabulampot alpukat ini untuk memulihkan kanopinya terlebih dahulu. Nanti setelah daun-daun baru ini sudah dewasa, kita evaluasi kembali. Apakah program pembungaan akan kita mulai lagi? Dan kalau dimulai kembali, apa yang perlu kita ubah dari percobaan pertama? Perkembangannya akan terus kita dokumentasikan di Markibun. Semoga pengalaman sederhana ini bermanfaat dan kita bisa sama-sama belajar dari apa yang benar-benar terjadi pada tanaman. Terima kasih sudah belajar bersama Markibun. Apabila sahabat Markibun mempunyai pengalaman yang berbeda pada program pembuahan tabulampot alpukat atau tanaman lain, silahkan tulis di kolom komentar. Apabila merasa tertarik dengan video edukasi ini, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.